udah si emak langsung bilang, ya opo guys, gak usah kuliah gitu. Wah saya juga mau menangis. Langsung nangis, keterima, kenangis. Iya teringat. Itu terus semuanya bekerja. Mas juga lulus SMA itu bekerja. Otomatis untuk yang makan dan setiap hari pasti ada semuanya yang barep ya. Harus membantu kayak perekonomian keluarga dan juga Mbak harus bekerja sampai ke luar negeri gitu ya. Baik sahabat Setitik.id, lama tidak berjumpa di podcast receh ini, dan kali ini saya akan memulai lagi dengan berbagai macam kesibukan yang ya terus menghampiri, tapi saya berusaha untuk istiqomah, konsisten, dan kali ini kita akan mulai podcast yang sudah lama kita tidak tayang. Kali ini saya ada sahabat saya ini yang saya sebenarnya banyak belajar dari beliau, meskipun sebenarnya kita sering bertengkar juga. Dan sudah 2 kali di channel saya ya Mrs. Windy ya. Iya ya. Ya Mrs. Windy. Sekali ya. 2 kali kayaknya, satunya dulu itu YouTubers ya. Iya. Terus 2 kali. Apa? 1 deh ya. 2 kali ini. Oh, 2 kali ini. Ya, Mrs. Windy ini sahabat saya di sekolah, kemudian guru saya yang di YouTube ya, karena channelnya Mrs. Windy ini sudah oke lah gitu ya. Nggak oke banget juga sih. Ya dibandingkan dengan Setitik.id yang masih merangkak ini, kemudian nyungsep merangkak lagi. Apa kabar Mrs. Windy? Alhamdulillah baik, Pak Eri. Pak Eri gimana kabarnya juga? Alhamdulillah kita masih ya sama seperti ini. Kayaknya kita tanya-tanya kabar ya. Oke. Saya ingin menggali bagaimana Mrs. Windy, karena podcast beberapa waktu yang lalu itu kan ada salah satu murid kita. Kemudian ketika saya tanya guru yang menjadi inspirasi siapa ya? Nah itu di luar dugaan, dan saya kaget sih sebenarnya. Tidak percaya banget ya. Menyebutkan Bu Windy. Saya pertegas lagi, ya Bu Windy, iya Bu Windy. Lah, saya penasaran ada apa di Mrs. Windy ini, gitu ya. Orang kan melihatnya, Mrs. Windy yang hari ini, yang hari ini. Kalau menakutkan kan sama ya, kita sama-sama menakutkan. Tapi apa ya yang menjadi inspirasi, dan ketika saya tanya apa yang menjadi inspirasi dari Bu Windy, itu adalah kehidupannya, kehidupan Bu Windy. Saya spontan langsung speechless. Oh iya. Saya makanya pengen sebenarnya bagaimana sih kehidupan Bu Windy sehingga bisa menginspirasi anak-anak yang semacam itu. Kalau kompetensi memang beliau jauh pintar dari saya. Harus saya akui, saya di bawahnya beliau. Harus pintar memang. Nah ini fitnah. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanannya Bu Windy yang ya mungkin ini kehidupan sama apa jadi dengan guru ya ini ya? Perjalanan kehidupan mulai dari sekolah sampai menjadi guru ini kan bukan hal yang mudah. Orang melihatnya kan di endingnya saja. Tapi prosesnya seperti apa kan nggak tahu. Ya itu karena saya juga sempat nonton kan waktu Pak Eri cerita. Aku kaget loh gitu ya. Karena menyebutkan nama Bu Windy gitu. Kan kalau nggak salah itu cinta ya. Cinta. Bilangnya karena Bu Windy selalu bahagia. Tidak tahu kehidupan saya yang sebenarnya guys. Apakah sebahagia itu ya? Apakah sebahagia itu? Apakah Mrs. Windy itu sebahagia di hadapan orang-orang gitu guru kan? bahasa Inggris, apa lihat di YouTube-nya yang selalu bahagia gitu ya konten-kontennya? Betul. Tapi perjalanannya sesungguhnya gimana sih perjuangan sampai bisa kuliah dan akhirnya bisa menjadi guru? Oke, kita jawab dulu ya step by step kayaknya. Question by question. Oke, silakan. Ya. Dimulai dari mana ini? Kalau bahagia ending aja ya, karena bahagia itu menurut saya kan kadang ada yang semu juga gitu loh. Buktinya kan murid saya menganggap saya itu bahagia banget. Tapi gitu ya bahagia sih sebenarnya bahagia, ya. Karena selalu tertawa. Ya.
ya, selalu tertawa, apapun kita tertawakan kan. Ya ya. Kalau mau cerita tentang kehidupan kita itu memang nggak selamanya bahagia gitu. Tapi ketika kita di hadapan anak-anak memang kita seolah-olah bahagia karena ketika kita mengajarnya tidak bahagia, mungkin murid-murid kita juga tidak bahagia. Kita mulai dulu dari kehidupan yang tidak selalu bahagia. Iya. Kalau perjalanan dari awal sih, ya pangapunten gitu ya, karena saya juga notabene-nya bukan dari anak orang yang berada, Pak Eri. Terus dari keluarga yang biasa-biasa saja, bisa dikatakan seperti itu. Dari keluarga yang bukan siapa-siapa sih, karena ayah saya itu bapak itu ya, itu adalah petani biasa, bisa dikatakan juga buruh tani. Buruh tani lebih tepatnya, karena kita nggak punya tanah yang luas banget. Garap ladangnya orang ya, bisa garap ladangnya orang. Dan emak saya, karena saya manggil ibu itu emak gitu ya, emak saya itu juga ibu rumah tangga biasa dan biasanya juga bekerja ke sawah. Dia juga buruh tani juga sih gitu loh. Dan kehidupan pasti tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Semuanya serba terbatas, fasilitas terbatas. Bahkan saya ingat itu Pak Eri, kalau mau nonton TV itu kan harus ke tetangga. Iya. Sama ya. Nunggu pintunya dibuka, di setelnya orang. Nah gitu, terus kita nonton bersama-sama bareng gitu, orang banyak gitu, karena tidak punya TV sendiri seperti itu. Kalau dibilang bahagia sejak kecil, ya mungkin kehidupannya bahagia versi kita masing-masing. Karena bahagia itu tidak bisa dinilai, disamakan dengan orang lain. Kalau menurut saya gitu sih. Misalnya Pak Eri bahagia dengan keluarganya. Kalau saya ikut-ikutan Pak Eri kan belum tentu saya bahagia. Malah saya minus tertekan juga ya. Pak Eri punya mobil, saya nggak punya, saya pengen punya, saya minus juga itu. Kan itu nggak bahagia dengan bakalan itu. Terus kemudian beranjak, memang serba sekolah itu dari keinginan sih. Cita-citanya memang jadi guru. Dulu itu ingin jadi dosen sebenarnya. Jadi dosen. Tapi ya, dalam hati kan? Sebenarnya guru sih, karena waktu itu guru saya itu bilang gini, kejar cita-cita setinggi mungkin. Tapi waktu SD masuk kan? Bukan SD, itu waktu SMP waktu itu. SMP. Sudah SMP katanya gini, kalau buat cita-cita itu yang tinggi, nanti kamu ketika jatuh pasti di bawahnya. Ininya guru. Oh yaudah dosen aja wes. Tapi udah ngerti dosen ya dulu ya? Iya. Saya nggak ngerti, saya nggak kepikiran dosen. Tapi sudah mulai ada itu di SMP saya akhirnya, tapi masih belum terlalu ingin sih, masih samar-samar aja gitu. Tapi memang basically-nya memang juga ingin jadi guru sih gitu. Jadi guru. Iya, jadi guru. Guru bahasa Inggris? Enggak. Pilihan pertama apa dulu? Dulu itu menangis darah ketika keterima di bahasa Inggris, karena pilihan pertama itu adalah saya fisika. Oh, fisika. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Begitu, karena waktu SMA itu kita kan diarahkan sama guru BK kan. Nah, grade tertinggi waktu saya lulus itu 2006 ya, 2006 lulus SMA itu grade tertinggi masih di bahasa Inggris Universitas Negeri Malang. Terus kemudian guru BK saya menyaranin, kamu nggak mungkin deh keterima di bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris harus ditaruh di pilihan pertama. Yang kedua baru fisika. Kayak Tuhan saja ya. Tahu nggak bisa diterima. Iya, karena mungkin gitu ya, karena nggak lihat kemampuan juga sih, karena nilai fisika atau IPA-nya itu selalu bagus. Akhirnya ya udahlah di fisika saja. Begitu diterima, ternyata bahasa Inggris saya menangis. Aku nggak bisa bahasa Inggris seperti itu, sampai bahkan masuk kuliah waktu itu saya pengen Pak Eri melihat suasana kampus lah. Oh iya, dari desa lihat UM itu gimana dulu? Tapi UM masih belum seperti sekarang belum sih. Seperti sekarang. Enggak, saya ingin lihat itunya Pak Eri, suasananya. Oh, suasananya. Ya, kemudian saya cari info, oh ternyata di gedung J6 yang J6 gedung lama itu. Gedung lama sekali itu masih kan. Terus saya coba masuk situ, karena di situ kan grup fakultas sastra yang fakultas sana, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya. Terus saya jalan, duduk di teras. Saya masih ingat sekali itu duduk di teras. Saya benar-benar duduk, kemudian di dalam kelas itu ada Pak dosen yang sedang ngajar muridnya, yang ngajar mahasiswanya, dan pintunya dibuka. Saya dengar dari luar itu full in English. Saya tambah menangis gara-gara gitu Pak Eri.
bagaimana saya menjalani kehidupan saya ini. Ngomongnya semuanya bahasa Inggris, murid-muridnya juga tertawa, terus ngobrolnya bahasa Inggris kok bisa tertawa-tawa seperti itu. Berarti kan memang harus full in English ketika di dalam kelas. Itu lebih membuat saya down lagi. Bagaimana caranya saya ini bisa bertahan, bisa survive di sini gitu, di kuliah itu. Padahal masuk aja sudah nggak karu-karuan itu ya, karena dari keluarga miskin, tidak punya uang, pengen kuliah. Nekat ya? Nekat kok. Karena saya sama guru saya dibilangin gini, Pak Eri, wes Tom, nanti ketika kamu wes nyemplung di lumpur, nggak mungkin kamu nggak ingin keluar. Intinya, ketika kita berusaha itu pasti ada jalan, gitu. Akhirnya ya udahlah, Bismillah. Akhirnya mengikuti kuliah seperti itu, dan di semester pertama itu yang paling mengerikan menurut saya. Masih polos-polosnya. Polos, tidak bisa berbahasa Inggris karena saya dari desa, otomatis saya tidak pernah les, tidak pernah sama sekali. Gurunya mengajar bahasa Inggris pun kan juga mungkin nggak fluent in English full gitu ya. Jadi benar-benar yang dari nol gitu ya. Itu Masya Allah. Apalagi UM ya? Ya apalagi UM. Dulu kan grade-nya paling tinggi, wah. Grade-nya paling tinggi di zaman itu gitu. Akhirnya ketika masuk di kelas itu saya juga, aduh, saya bilang mengerikan karena apa? Itu jumlah waktu itu 18 SKS. Dan itu hanya satu mata kuliah saja. 18 SKS satu mata kuliah. Namanya adalah IC atau intensive course. Ketika tidak lulus, kamu harus mengulangnya tidak di semester 2, tapi di semester 3. Karena dia hanya di semester ganjil. Bagaimana tidak jantungan ini, karena basically-nya sudah nggak punya sama sekali. Mrs. Untuk masuk kuliah itu kan juga nggak mudah. Kan pernah dengar cerita-cerita dari Mrs. Windy yang kemudian sama emak harus menghadap ke itu. Itu bisa diceritakan bahwa ketika sudah masuk ternyata tidak langsung mulus-mulus saja, tapi ada beberapa hal yang perlu ada tantangan ya. Terutama ini. Sama sih, saya juga sama sebenarnya. Tidak dimungkiri ya Pak Eri, ketika kita kuliah memang kita juga harus siap dengan biaya. Waktu itu memang benernya nekat. Waktu itu tahun 2006 masuk UM itu jurusan saya, karena saya reguler, itu 3.700.000. Itu pun sudah sangat berat bagi keluarga saya. Tapi alhamdulillah saya waktu itu kan dapat juara ya di sekolah. Akhirnya dapat juara. Waktu itu saya nggak beruntung saja. Beruntung saja waktu itu ketepaan ya Pak Eri, ada bupati yang ngasih janji, yang siapa yang juara di tingkatan sekolahnya atau regulasi kabupaten yang juara 1 itu dapat 2 juta rupiah ketika dia mau melanjutkan. Akhirnya alhamdulillah dapat itu. Sempat emak kan aduh kok gak sanggup jadi kuliah, sempat ada semacam itu ya. Akhirnya itu bagaimana itu momen itu, sempat down juga ya? Sempat down juga karena orang desa ke kampus dengan begitu banyak profesi ya Pak Eri ya. Disatukan di suatu aula, kemudian diberitahu biayanya sekian, ternyata nggak hanya itu, ternyata ada biaya lain. Ya waktu itu namanya adalah hotma ya, himpunan orang tua mahasiswa. Kalau zaman sekarang mungkin kayak uang paguyuban atau gedung gitu ya. Mungkin kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu juga waktu itu namanya, pokoknya hotma itu sebesar 2 juta rupiah. Otomatis sudah si emak langsung bilang, ya opo guys, gak usah kuliah gitu. Wah saya juga mau menangis. Nangis. Iya teringat. Itu terus akhirnya saya cari cara Pak Eri. Gimana supaya saya nggak bayar 2 juta? 2 juta itu yang paling rendah loh Pak Eri waktu itu. Karena banyak orang tua, orang kaya gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya 3 juta, 5 juta meskipun ditawarkan dan boleh memilih. Tapi 2 juta itu adalah pilihan yang paling rendah. Terus waktu itu saya nggak kehilangan akal ya. Ya apa caranya, saya pokoknya tetap kuliah. Terus apa ya, saya cari info ketua hotmanya. Aduh saya itu naik land beberapa kali kayaknya, karena harus jauh sekali rumahnya. Saya menghadap minta keringanan. Gitu. Rumahnya nggak tahu alamatnya itu ya? Nggak tahu alamatnya.
Pokoknya tanya sopir saja. Iya, saya ke Supir gedungnya angkot. waktu itu kan Di hotmanya UM. itu ya, Oh. tapi waktu itu harus menghadap sendiri ke ketuanya, kita nggak berani semacam itu. Akhirnya saya nekat guys. Sama Mak di sana Enggak, berdua. sendirian. Oh. Saya sendirian ke sana, terus akhirnya saya dikasih tulisan itu nggak tahu gara-gara apa gitu. Intinya saya cuma bayar 500.000 di luar 3.700.000. Karena untuk 3.700.000 untuk alma mater. dan lain Iya sebagainya. betul, mungkin untuk biaya masuk dan apa ya itu ya semesternya Banyak mungkin. semesternya ya, satu ya. semester kalau salah itu. Ya itu terus akhirnya bisa 500.000, akhirnya oke lah masih 500.000 mungkin masih bisa dicarikan semacam itu. Akhirnya udahlah masuk dan ya memang nggak mulus-mulus lagi. Nggak- Awal masuk diterima sudah Iya, bikin sedih. kemudian di tengah perjalanan mau itu Seperti juga itu, ada betul, semacam itu. Iya. Ketika masuk Ketika masuk juga penuh cerita sebenarnya Penuh di cerita, balik ya. mungkin orang memandangnya Kos sekarang ya di sana? enak ya. Kos atau PP? Kasem dulu. Enggak, Kos. kos Pak Eri, kos. Itu pun kalau kos harus dari yang tempat jauh. Di mana kosnya Iya. dulu? Saya di Sumbersari Gang 5. oh Sumbersari iya Ya, deket betul. Sumbersari Gang 5. Tapi lumayan jauh lah. Nah, Ya, daripada di apa namanya di Blok Candi yang Iya. di Gunung Galung ke atas itu loh. Iya, pokoknya saya cari tempat yang jauh, maksudnya bisa ditempuh jalan kaki ya, tapi relatif jauh kan, Iya, supaya betul. lebih murah gitu. Dari itu satu kamar itu nggak sendirian, ada temennya gitu loh Pak Eri. Biasanya kan gitu, ada Iya, yang betul, bertiga, betul. ada yang berdua gitu. ya. Oh, gitu sih. Iya iya iya. Ya nggak selalu menyenangkan. Enggak tahu. Tapi akhirnya bisa menjadi guru ya Iya, sesuai iya, dengan iya. harapannya. Betul betul betul. Saya nangis jadinya. Terus Mrs. Ketika sudah berhasil diterima menjadi PNS gitu ya. Iya iya iya. Jadi PNS, alhamdulillah menjadi PNS dan sebenarnya sudah menjadi guru. Apa yang disampaikan oleh orang tua itu? Yang diucapkan pertama kali oleh orang tua ketika melihat Mrs. Windy itu berhasil menjadi meraih cita-citanya lah. Oh, lebih ke gak ke kata-kata sih kalau orang Kata-kata. tua zaman dulu Diem itu aja ya Pak kayaknya. Eri ya diem aja tapi pasti bangga lah waktu itu. Pernah nggak cerita tetangga ya anakku ini? Enggak cerita-cerita sih, Nggak- atau tapi nggak tahu ya? langsung itu. Oh, langsung ya? Langsung syukuran. Pasti Langsung itu. syukuran. Waktu itu pasti ingat sekali saya itu langsung ngaji di rumah Hatam dan itu kan bentuk rasa syukurnya beliau dan senang ya dan bangga. Oh, anaknya sekarang sudah Menjadi pegawai Terima, negeri setelah sekian lebih kali. belok. Ya karena sudah almarhum semua ya gitu ya. Jadinya lebih itu. Tapi kan sebelum beliau-beliaunya itu apa ya meninggalkan Bu Windy, tapi kan seenggaknya sudah pernah melihat anaknya gitu ya. Perjuangannya dulu kan luar biasa, biayai kos kan juga sangat luar biasa dulu ya. Terus sebenarnya keluarga saya nggak hanya orang tua yang banyak Yang support. jasa, betul betul. Kakak saya dua-duanya ya. Yang pertama Sama Mbak yang sama Mbak juga sudah almarhum ya, maksudnya gitu. Karena semuanya bekerja. Mas juga lulus SMA itu bekerja. Otomatis untuk yang makan dan setiap hari Pasti ada juga semuanya yang harus barep ya, ya. harus membantu kayak perekonomian keluarga dan juga Mbak harus bekerja sampai ke luar negeri gitu ya. Oh Mbak itu pernah di luar negeri ya dulu ya. Oh, Dan itu sampai saya lulus Pak Eri itu. lulus kuliah. Iya, sampai saya lulus kuliah. Jadi semuanya bekerja bersama-sama gitu. Makanya saya nggak bisa itu kalau sama Mas kan juga dekat gitu. Karena teringat, oh saya sekolah ada kakak, ada orang tua. Ya ada sumbangsi Ya. dari keluarga ya karena keinginan Iya, iya. Bu Windy itu ya. Bu Windy yang ini Dan ya opo coro kita sebagai orang tua kadang anak seperti itu ya opo coro nih meskipun kita itu hutang kemana kan anak nggak tahu. ya. Tapi Tapi- alhamdulillah sih memang orang tua itu basically itu mendukung. Mendukung. Saya sangat ingat sih sebenarnya emak bapak itu kayak nggak pernah sih nyuruh saya belajar gitu. Ya sama sih. Iya. Karena nggak tahu mas saya nggak sekolah masalahnya. Iya. Bapak nggak sekolah. Betul, Saya betul. kasih KHS ya dulu ya. Saya kasih rapot. Iki apa ndromer gawe apa? Ya kayak kenang-kenangan aku tahu kuliah ngono. Betul betul betul. Nggak pernah menyuruh saya belajar. Saya ingat sekali tuh sejak kecil wes SMP atau SMA atau apa nansinau gitu itu kayaknya nggak pernah. Iya. Tapi saya sudah belajar sendiri gitu loh. Sampai saya itu dapat sertifikat lulusan terbaik Iya. tak kasih. Iki apa?
Ini berarti tandanya apa? Pinter mak aku ngono. Betul itu kan kenal kita dengan orang tua yang memang nggak berpendidikan tapi pengen anaknya lebih baik dari beliau. Pokoknya taunya, wah supaya bayar apa urung, bayarnya piro kan Nah, gitu. betul. Yang Nggak dipikir ngerti. itu kemudian dipikir mingguan karena setiap minggu pulang kalau uangnya Oh, iya. habis. Oh ya, saya biasanya seminggu gitu pulang. Biasanya pulang bawa beras, bawa apa gitu yang bisa dibuat di kos. Dan dulu itu saya rajin puasa. Sama kalau itu. Puasa bukan karena ini, karena nggak ada uang. Rajin puasa Senin Kamis. Iya, betul. Ya Allah. Sama. Sekarang kok nggak kuat puasa ya? Ya karena keterpaksaan. Saya dulu rajin Senin Kamis, karena nggak punya uang. Iya betul. Nggak punya uang. untuk makan. Saya Betul, kalau betul. Mrs. Windy anu ya kos ya. Iya, Kalau saya kos. enggak. Saya pulang tapi di akhir-akhir ya pertengahan karena sudah banyak teman, kemudian tidur di ya bantu kontrak, terus tidur di kontrakan, makan Iya. makan seadanya. Seadanya itu seadanya bagi saya itu ya kerupuk sama ini nasi sama Anwar sama ngenteni nasi di itu Magicom itu sampai kerupuk utang dimati. Kerupuk utang lagi. Ada duit ya makan bareng. Sampai sekarang itu kenangan makanya. Iya. Iya, perjuangan semacam kadang perjuangan semacam ini kan enggak pernah dilihat tapi end prosesnya yang Iya, betul. dilihat. End prosesnya dilihat, ya. Oh, Mrs. Windy sekarang menjadi seperti ini. Oh, rumahnya seperti ini. Tapi bagaimana perjuangan dulu kita nggak pernah tahu. Pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak hanya itu sih sebenarnya, nggak hanya dari keluarga, saya pun juga bekerja, Pak Eri. Bekerja. Iya, jadi saya ngelesi, ngajar ngaji. Oh iya pinter kayak sih ya. gitu. Aku gak iso lah ngelesi. Bener ya gak laku ngelesi. Translator, Oh, apa iya. aja yang penting halal itu oke lah. Jadi kuliah itu sambil ngelesi hampir pokoknya sore gitu Oh, sudah oke. ngelesi sampai jauh-jauh sampai sawah jajar pun Sawah itu jajar? saya ngelesi itu anak-anak itu terus ngajar ngaji kalau misalnya nggak mau bahasa Inggris berarti ya ngajar ngajinya kayak gitu atau ngajari sholatnya gitu anak-anak yang di perumahan itu dan waktu itu gajinya wah menurut saya itu luar biasa Bisa makan besar untuk 1 minggu ya. Iya, makanya meskipun harus ngelain 2 kali gitu tetap tak ini aja guys gitu karena gajinya menurut saya itu besar banget untuk makan. Tapi makan di UM itu murah sih sebenarnya di UM. Iya. Cari apa nasi ayamnya harga 4.000 dulu itu ada jalan Jombang itu. Iya. Ya, tapi sekarang saya nyoba nostalgia itu ke sana. Kok jadi beda ya rasanya. Kayak Dulu padahal enak banget loh. itu jadinya bekerja terus kemudian makan seadanya puasa itu hal yang sudah sangat biasa kita lakukan dan Iya hampir sih. rutin gitu loh gitu sudah kok blender semua ya Oke. itu sih itu Oke. banyak juga sih aduh kalau teringat masa dulu itu memang Ya lucu kalau sekarang. Kalau dulu ngelakuin ini ngenes sini. Ya Allah. Makan 1 kali tuh ya meskipun saya pulang ya makannya di rumah tapi sehari itu enggak makan sudah. Gitu tapi karena kan kita kuat ya waktu itu ya benar ya terpaksa. Tapi akhir-akhir kuliah saya kena tipes itu. Nah, tipes ya itu wis. Karena nggak kerasa lapar karena kebiasaan nggak makan ya. Nah, akhirnya ya makan pagi itu pulang lagi baru makan kadang buka pulang malam karena kan kuliahnya jam 1 2 4 5 6 7 8 kosong 9 10 kan gitu nunggu. betul. Itu bentuk perjuangan sih. itu perjuangan ya Oke. dan kalau dilihat sekarang ya memang kenapa kita tidak bahagia gitu ya Iya. meskipun sebenarnya kan di dunia kerja kita juga nggak selalu happy dan enjoy aja kan betul. juga banyak tanggung jawab juga tapi bagaimana kalau prinsip saya sih buat apa kita berkeluh kesah maksudnya di hadapan anak-anak apalagi ya buat apa terus misalnya kita punya problematika di rumah terus kita lampiaskan ke anak-anak Ya, enggak. bukan saya banget kalau Iya, gitu loh betul, Pak Eri betul, maksudnya nggak etis juga kan kita sebagai pendidik gitu loh di hadapan anak-anak ya sudahlah kita profesional kita mendidik anak-anak dengan baik menurut saya seperti itu sih kalau anak-anak menganggap saya selalu bahagia ya terima kasih Tapi bagaimanapun juga Cahaya kalau inner beauty kan bagaimana ini ya. Iya, Tapi iya. apa ya? Orang ketulusan mengajar dan sebagainya itu pada akhirnya bisa ditangkap oleh anak-anak sih. Iya sih. Makanya nggak salah ketika ada yang mengidolakan Bu Windy dan ingin menjadi guru gara-gara Bu Windy, bagi saya sangat luar biasa loh. Saya belum menemukan jadi guru gara-gara saya itu.
Meskipun kita sama-sama guru yang ditakuti Iya, kan. betul. Itu ya, kita itu guru yang ditakuti, tidak disenangi, nggak tahu ya. Mungkin Soalnya kita serius, belajar, serius gitu ya. Dan Ya, kalau tahu saya lah. prinsipnya gitu Pak Eri, kalau salah ya harus salah gitu loh. Salah kamu ya harus konsekuensi gitu loh. Karena kita dibentuk dari situ. Ya, betul. Salah ya memang harus diingatkan kamu itu salah dan dinasihati gitu loh. Kalau kita membiarkan ya berarti kan kita kayak ya apa ya? Nggak lega di hati gitu loh. Makanya anak-anak ya, paham ya. Oke, Mrs. Windy, ini karena podcast receh nih kayaknya kalau 1 jam nih sungkan sama close the door sama kawan. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan dan satu hal yang mungkin bisa disampaikan Bu Windy untuk siapapun yang nonton lah. Yang menonton, ya oke. Terima kasih. Mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa bahagia itu bisa kita ciptakan dengan berusaha. Dengan berusaha dan yakin bahwa kita pasti bisa untuk melakukannya gitu. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa kesalahan meskipun kecil setidaknya jangan sampai ditoleransi. Itu saja sih. Kalau orang lain menganggap saya tidak bijak atau terlalu keras dengan yang lain, ya mohon maaf, tapi insya Allah semuanya itu adalah demi kebaikan. Wah, keren. Iya. Sebenarnya ini perjalanan yang sangat kecil dari Mrs. Windy. Ada perjalanan yang ada tantangan lagi ketika soal asmara, tapi enggak dulu lah. Bahaya nanti ya. aja. Enggak hanya bercanda saja. Kayak namanya asmara kan pasti ada naik turun juga gitu ya. Tapi bukan untuk kali ini, kapan-kapan lah. Jadi kayaknya enggak ada kalau itu. Oh enggak ya. Ya sudah enggak apa. Oke, terima kasih sahabat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Iya, bye-bye.